Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah sore hari ini, aplikasi pengolah data untuk kelas KGS 19.2. Nah, untuk KGS 19.2 pada sore hari ini itu kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Jadi minggu ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13 ya. Nah, di sini pada sore hari ini nanti saya akan membahas tentang materi pembuatan form, masih seputar pembuatan form seperti minggu sebelumnya, karena saya yakin mungkin masih banyak mahasiswa di kelas KGS 19.2 ini yang mungkin masih ada kesulitan dalam membuat form ataupun mungkin malah belum berlatih. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya masih akan membahas tentang tema form, karena di dalam materi form itu ada cukup banyak komponen-komponen yang bisa kita pelajari. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke PPT pada sore hari ini. Baiklah, tentang pembuatan form yang kedua. Nah, di sini untuk form mungkin saya review kembali tentang fungsi dan kegunaan daripada form tersebut. Jadi form di sini di dalam aplikasi yang kita pelajari pada sore hari ini biasanya dipergunakan sebagai media ya, aplikasi yang bisa dibuat dengan mudah dan cepat dengan menggunakan satu menu yaitu form wizard ya. Nah, sehingga ketika nanti kita sudah menggunakan fasilitas ini, maka kita bisa membuat sebuah form di mana kita bisa melakukan entry data seperti input, kemudian edit, kemudian delete, kemudian close form, mungkin mau mencari record selanjutnya, mungkin mau menuju ke record yang pertama, mungkin mau menuju ke record yang terakhir. Nah, itu semua nanti bisa kita buat dengan mudah dengan menggunakan fasilitas form wizard. Sehingga bagi mahasiswa yang mungkin tadinya melihat membuat form itu harusnya adalah orang pemrograman misalkan ya, itu tidak, karena sekarang sudah bisa dibuat dengan fasilitas seperti ini. Nah, sekarang kita melihat di sini ada sebuah contoh. Jadi buatlah sebuah form dengan menggunakan form wizard dengan bahan key daftar barang. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwa dalam membuat form bahan dasarnya itu bisa berupa tabel dan bisa berupa query. Nah, kalau masih ada yang mungkin belum paham apakah perbedaan tabel dengan query. Nah, perbedaan tabel dengan query di sini, kalau tabel itu datanya satu, fokus. Misalkan itu tabel barang, ya berarti isinya hanya identitas tentang barang saja. Seperti kode barang, nama barang, ya, kemudian harga, jenis barang, jumlah satuan, misalkan seperti itu. Nah, kalau query bagaimana? Kalau query ini adalah hubungan dari beberapa tabel. Minimal 2 tabel. Kalau saya menyebutkan minimal 2 tabel, berarti di sini bisa nanti Anda misal menambahkan 2, 3 atau lebih. Ya, jadi kita bisa mendapatkan informasi dari beberapa tabel, kemudian kita gabungkan menjadi satu buah tabel dengan nama query. Ya, jadi perbedaannya di situ. Kalau tabel itu satu info, kalau query itu bisa terdiri dari beberapa info, karena kita bisa mengambil field-field dari berbeda-beda tabel untuk dijadikan satu dalam satu query, seperti itu. Nah, dalam latihan sore hari ini kita akan membuat form wizard dengan bahan dasar key daftar barang ya. Nah, seperti biasa kita buka dulu jobs 2 yang pernah dibuat sebelumnya. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, kalau yang berhasil nanti di bagian sebelah kiri ini akan tampil file-file yang sudah pernah Anda buat sebelumnya. Kalau Anda sudah pernah membuat tabel berapapun jumlahnya, nanti akan tampil di kiri ini. Runut ya, dari tabel yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah,
Demikian juga kalau Anda sudah pernah membuat query sebelumnya. Di bawahnya kumpulan tabel nanti akan muncul kumpulan query, begitu. Nah, pada sore hari ini kita dimintanya membuat dengan bahan key daftar barang. Langkah pertama, pilih tombol create ya di sini. Kemudian silahkan pilih form wizard ya. Nah, nanti akan muncul sedikit kotak dialog message seperti ini. Kemudian kalau sudah nanti akan muncul kotak dialog berikutnya ini. Di sini kita diminta untuk memilih field yang akan ditampilkan di dalam form. Ya, sekali lagi ketika kita membuat form bisa jadi kita tidak menampilkan semua field yang ada di bahan dasar yang kita pergunakan. Apakah itu tabel ataukah itu query. Nah, di sini kita memilih dulu bahannya, tadi kan mintanya query key daftar barang, kita sorot dulu. Kalau sudah silahkan dipilih di available fields ini, manakah fields yang Anda inginkan untuk ditampilkan. Kalau kita memilihnya satu-satu, maka pergunakan tombol yang ini untuk memindahkan dari available field ke kotak selected field. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita ingin menggunakan semuanya tanpa terkecuali, maka pergunakan tombol yang double ini. Maka secara otomatis semua isi yang ada di sini itu akan berpindah ke selected field yang ada di sebelah kanannya. Nah, sekarang seandainya kita itu menemukan kesalahan. Jadi, ternyata saya tadi kadung sudah mindah yang ada di sini ke sini, sebetulnya tidak saya pakai. Saya hanya mungkin mau pakai beberapa saja. Untuk mengembalikan ke available fields, kita bisa gunakan tombol yang ada di sini. Kalau satu-satu memilihnya, gunakan yang pertama ini. Sedangkan kalau double, gunakan yang kedua ini. Kalau yang kedua ini semuanya akan langsung berpindah dari selected field berpindah ke available field. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita sudah menentukan field mana yang diinginkan untuk ditampilkan, selanjutnya klik tombol next, kemudian kita pilih layout atau tampilan form yang diinginkan. Nah, berikutnya misalkan saya pilih yang kolumnar, nanti tampilannya seperti ini. Ini tuh berarti nanti yang sebelah kiri adalah judul kolomnya, yang sebelah kanan tuh isiannya, ya. Nah, kemudian kita klik tombol next, maka kita diminta untuk memberi nama form yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah, maka hasilnya itu akan tampil seperti ini. Ini seandainya kita memilih tampilan yang modelnya kolumnar tadi, ya. Jadi hasil tampilannya kalau wizard itu baik dari template, kemudian istilahnya peletakan daripada teks maupun kolom-kolomnya itu ya seperti yang tertera di template yang ada di sistem. Nah, meskipun kita menggunakan fasilitas wizard, kita masih bisa untuk melakukan edit terhadap desainnya. Nah, di sini untuk melakukan edit pada desain formnya, silahkan sorot pada nama form yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik kanan, Anda silahkan pilih desain view. Nah, kemudian kalau sudah kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan desain view. Jadi terbagi menjadi form header, detail, dan form footer ya istilahnya ya. Nah, di sini misalkan kita ingin melakukan perubahan pada judul. Jadi Anda ingin melakukan rename pada judulnya, kemudian ingin menambahkan tulisan juga. Nah, caranya disorot sampai keluar kotak seperti ini, kemudian klik copy, paste ya, nanti akan muncul kotak lagi, tinggal kita edit yang ingin kita tambahkan, teksnya itu apa. Nah, untuk mengubah ukuran, kemudian jenis, kemudian warna, dan lain-lain, maka klik bagian yang akan diubah. Kemudian lihat sebelah kanan pada bagian properties ini. Ya, lihat sebelah kanan pada bagian
properties ini. Misalkan saja kita ingin mengubah ukuran, disorot dulu, diklik sebelah kanan font size. Nah, ini kita bisa mengatur ukuran hurufnya. Kemudian ada font name, jenis tipe tulisannya. Kemudian ada text align, mau Anda letakkan di tengah, rata kanan atau rata kiri. Kemudian ada juga font italic, ya, kemudian untuk warnanya dan lain-lain. Ini semua adalah fasilitas properti sesuai dengan yang Anda klik di sini. Seandainya kita kliknya di bagian detail pun, nanti di properties ini juga akan mengikuti apa yang Anda klik di sebelah kiri. Ya, jadi sekali lagi untuk melakukan perubahan pada apapun bagian yang Anda inginkan, apakah itu di form headernya, kemudian di detailnya, ataukah di footernya, maka silahkan diklik bagian yang Anda ingin untuk diubah, kemudian perhatikan bagian properti sebelah kanan sehingga Anda bisa memilih bagian mana yang akan diubah. Nah, itu adalah kelebihan dari fasilitas properties ini ya. Nah, misalkan saja ini menengahkan judul, disorot, kita pilih yang text align, pilih center, tampilannya jadi seperti ini. Ya, kemudian berikutnya contoh hasil desain untuk bagian judul. Nah, ini contohnya. Jadi dari sisi tulisan ini sudah ditambahkan, dikasih background, kemudian tulisan maupun background warnanya juga berbeda. Kemudian di sini kita tambahkan fasilitas gambar. Ya, untuk fasilitas gambar sendiri kita bisa masuk ke desain ya, kemudian insert image. Nah, kemudian di sini ketika di-view-kan itu tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini tadi contoh hasil desain untuk form. Jadi bagian manapun yang Anda ingin ubah itu bisa disesuaikan ya dengan fasilitas-fasilitas baik yang ada di menu tampilan atas ataupun propertiesnya. Nah, contoh hasil ketika di view itu seperti ini. Jadi tadi kan tampilan dari berdasarkan hasil yang kita buat, kalau kita pakai template itu kan tadi berjajar ke bawah ya. Tapi di sini saya potong separuh, kemudian saya letakkan di sebelah kanan sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh ya dari yang kita lihat seperti tampilan-tampilan yang ada tadi. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan dari fasilitas properties yang ada, mungkin sedikit mereview ya. Jadi kebanyakan dari mahasiswa mungkin bingung ya untuk bagaimana cara untuk mengatur desainnya, misalkan kita ingin melakukan perubahan-perubahan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada beberapa hal di sini yang kita perhatikan. Pertama, bahwa dalam membuat sebuah form itu kita perlu melihat bahan dasarnya dulu. Ya, perlu melihat bahan dasarnya dulu. Bahan dasar yang dipergunakan sekali lagi, nah, di sini yang bisa dipergunakan itu bisa berupa tabel ataupun berupa query sekali lagi. Nah, mungkin mereview sedikit. Kalau misalkan itu berupa query, maka itu merupakan hasil dari beberapa tabel. Untuk relasinya pun terserah kita. Jadi di sini intinya kalau query kan kita hanya memberikan semacam report atau laporan saja, ya, report atau laporan saja dari data yang kita tampilkan. Tetapi kalau menggunakan form ini kita bisa memilih. Ya, kita bisa memilih. Jadi kira-kira kita melihat di sini, kalau untuk memilih nanti apakah perlu semua field yang ada di dalam tabel atau query yang kita jadikan bahan itu untuk ditampilkan semua. Seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk melihat sekali lagi
kita perlu membuka dari job yang sudah pernah kita buat sebelumnya di sini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk aksesnya sendiri, untuk aplikasinya sendiri, bahwa sekali lagi semuanya itu fasilitas-fasilitas yang bisa kita pergunakan untuk melakukan perubahan itu ada di bagian properties. Ada di bagian properties. Oke, coba ini saya cek dulu. Di sini untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan, kelas KGS 19.2. Jadi untuk materi itu sudah saya share sebelumnya untuk perkuliahan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dari tugas ya, sekali lagi keaktifan dari kelas KGS 19.2. Di sini kita melihat masih cukup banyak mahasiswa itu yang belum aktif ya, sering untuk tidak mengumpulkan tugasnya. Nah, harapan saya nanti ke depan itu bisa lebih aktif lagi, begitu ya, bisa lebih aktif lagi. Kemudian di sini juga harapannya diikuti dengan mengerjakan tugas lebih baik lagi, terutama untuk mahasiswa di kelas KGS 19.2. Oke, saya lihat di sini kita kembali lagi ke tampilan yang ada di sini. Jadi sekali lagi ya, untuk melihat contoh hasil desain untuk bagian judul, bisa saja nanti mungkin Anda memberikan tambahan itu di bagian footernya, jadi nanti akan kelihatan dari atas, tengah maupun bawah ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tampilan yang sudah ada di sini, kita memasukkan tidak hanya berupa gambar atau image saja, mungkin Anda bisa tambahkan fasilitas-fasilitas lain yang bisa menambah tampilan video dari ataupun tampilan form dari form yang Anda buat ini. Jadi yang disisipkan tuh nggak cuma gambar saja, bisa bermacam-macam ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk sekali lagi semua pengaturan pada form yang kita perhatikan itu agak berbeda dengan pengaturan yang ada di query ataupun di tabel. Jadi kalau form itu lebih mengarah kepada desainnya seperti itu ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, kemudian berikutnya lagi contoh judul. Ini ketika sudah dijalankan, tadi kan masuk ke desain ya. Intinya kalau desain tuh gambarannya ada kayak titik-titiknya seperti ini. Sedangkan kalau ditampilkan itu seperti ini. Kalau di view itu yang gambar backgroundnya titik-titik tadi sudah tidak kelihatan. Nah, tentunya untuk memilih tampilan dari desain ke view, kita bisa masuk pada ini, menu yang ada di sini. Jadi selalu kalau kita ingin melakukan perubahan, disorot nama formnya, kemudian Anda klik kanan, silahkan pilih desain view kalau ingin masuk ke desainnya.
karena kita akan melakukan perubahan, entah mungkin mengubah warna background, menambahkan gambar, menyisipkan fill lagi misalkan ya, atau menambahkan garis-garis yang Anda inginkan, tombol-tombol yang Anda inginkan, itu masuknya ke desain. Nah, sedangkan kalau masuk ke form view, itu nanti kita akan langsung melihat hasil dari pembuatan formnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita pilih save, ini nanti kita akan menyimpan form yang sudah kita buat, dan nanti akan muncul kotak seperti save nama gitu ya. Jadi kita bisa merename, seandainya Anda tidak ingin menggunakan nama ini, mungkin form daftar misalkan digabung begitu namanya ya. Silahkan klik saja tombol save ini untuk melakukan rename nama pada form yang Anda buat. Nah, sedangkan close itu untuk menutup satu form yang kita aktifkan ini. Sedangkan kalau close all berarti kita menutup semua jendela yang kita buka sebelumnya. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang sekali lagi untuk pembuatan form sebetulnya cukup mudah, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, form itu adalah fasilitas untuk membuat sebuah media di mana kita bisa saling berinteraksi dengan data kita, begitu ya. Di mana dari data itu nanti tampilan itu tidak hanya dalam bentuk laporan, tabel seperti yang sebelum-sebelumnya, kayak tabel, kayak query, itu kan tampilannya tabel semua versinya. Nah, kita bisa membuat tampilan yang berbeda dengan membuat form seperti ini. Dan pembuatan form ini sebetulnya bisa dibuat dengan cara manual ataupun dengan menggunakan wizard. Nah, kalau manual memang dibutuhkan keahlian tambahan ya, di mana kita harus lebih istilahnya lebih ini ya, lebih sabar untuk membuat seperti itu. Nah, sekarang saya akan menyapa mungkin mahasiswa saya yang sudah bisa masuk di sini. Ini Mas Bahtiar bisa mendengar suara saya? Ya, Oke. Kemudian Mbak Nur Sylvia bisa mendengar suara saya? Mbak Nur Sylvia? Oh, itu mikrofonnya masih kecilan mungkin ya, atau mungkin dari sinyalnya. Baik Mas Bahtiar dulu. Bagaimana Mas Bahtiar sudah membuka PowerPoint yang dikirimkan Bu Maya sebelumnya, sebelum perkuliahan kita dimulai? Sudah. Kira-kira dari yang latihan kemarin ada kendala enggak Mas Bahtiar? Ya, sedikit bingung sih. Coba ini nanti, ini kan saya buat ada video yang kedua ya Mas Bahtiar ya. Ada video yang kedua ini nanti. Silahkan dilihat karena saya lebih fokus kepada pembuatan form yang lebih mudah menggunakan fasilitas wizard. Coba Anda ikuti contoh yang ada di PowerPoint tadi ya Mas ya. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Ya. Oke. Coba sekarang Mbak Nur Sylvia. Sudah dengar belum? Mbak Nur Sylvia? Oke. Baik. Berikutnya untuk Mas Bahtiar, jangan lupa untuk tetap berlatih di rumah meskipun belum bertemu ya. Jadi fasilitas form ini sebetulnya Anda bisa membuat lebih ini lagi ya, lebih variatif lagi karena dari mahasiswa grafis kan tentunya lebih bagus-bagus ini kalau buat tampilan ya. Nanti ada saatnya saya minta untuk mengirimkan hasil desainnya ya Mas Bahtiar ya. Ya. Kira-kira kesulitan yang paling besar di mana Mas Bahtiar?
Kesulitan yang Ya, paling besar membuat tabelnya itu. membuat tabel. Membuat tabel malah gampang toh. Kalau query sudah belum membuat query? Oke. Sinyalnya mungkin juga agak ini ya, putus-putus ya. Oke. Oke, Mas Bahtiar. Ya. Ya. Untuk query-nya sudah pernah membuat belum? Belum pernah, Bu. Query belum pernah. Nah, coba nanti dari formnya dibikin dari tabel saja ya. Ya. Oke, kira-kira itu saja. Baik, terima kasih untuk Mbak Nur Sylvia maupun Mas Bahtiar yang sudah aktif atau ikut mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Harapannya tetap berlatih ya untuk kalian semua. Terima kasih. Nah, baik, untuk berikutnya kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa pada bagian akhir PPT itu ada kuis. Nah, seperti biasa, kuis yang saya berikan di sini juga tidak jauh-jauh dari video materi yang kita buat tadi. Yang pertama, jelaskan pengertian form. Tadi Bu Maya sudah beberapa kali mereview tentang pengertian form ini. Yang kedua, jelaskan menu untuk membuat form secara cepat dan mudah. Kalau Anda memperhatikan video ini dari awal sampai akhir pasti paham. Yang ketiga, pada form yang dibuat ini tadi menggunakan bahan query dengan nama apa. Yang keempat, sebutkan menu untuk melakukan edit desain. Yang kelima, sebutkan menu untuk melihat hasilnya. Nah, kira-kira itu adalah kuis kita pada sore hari ini. Silahkan nanti bisa dijawab di YouTube channel. Dan untuk pertemuan kita pada sore hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.